Setiap protes yang datang dari tanah Papua itu bukan karena benci terhadap saudara-saudara kita yang lain, tetapi karena ada kesalahan, karena ada ketidakadilan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan menekan masyarakat yang harusnya dilindungi oleh negara. Kali ini ingin membahas Bang Panji Pragiwaksono dengan mensrea yang sedang populer di Indonesia akhir-akhir ini. Dan dari situasi ini, dari viralnya kritikan pedas ataupun kritikan tajam berdasarkan fakta yang dilakukan oleh Bang Panji Pragiwaksono ini, ada satu hal besar yang saya amati, bahwa kita masyarakat Indonesia secara umum itu belum siap menghadapi orang yang berani bicara apa adanya, orang yang berani menyampaikan fakta dengan lantang. Masyarakat kita belum siap. Ya, tidak semua, tapi sebagian besar, terutama yang dekat dengan kekuasaan. Kita akui, dan memang pemerintah mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi, dan juga kita tahu bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia itu diatur dalam undang-undang, dan kita sepakat bahwa memberikan kritik itu sehat untuk membangun. Tetapi begitu kritikan itu benar-benar tajam, benar-benar berdasarkan fakta, begitu kritik itu menyentuh kekuasaan, banyak yang panik, banyak yang tidak terima. Dan disitulah nama Panji Pragiwaksono muncul. Bukan sebagai komika yang kita kenal selama ini, bukan juga sebagai entertainer seperti yang biasa beliau lakukan, tetapi sebagai cermin untuk kita, sebagai cermin untuk banyak masyarakat Indonesia lewat mensrea. Ya, bagi Anda yang belum tahu, mensrea itu istilah hukum ya, dalam hukum pidana, yang berarti niat batin. Ya, itu Anda bisa terjemahkan sendiri, niat itu bisa niat baik dan juga niat buruk. Panji Pragiwaksono tidak sedang mengajari orang Indonesia tertawa, bukan. Ia sedang mengajak masyarakat Indonesia untuk berpikir tentang hukum, tentang kekuasaan, tentang logika yang kita pura-pura tidak lihat selama ini, tentang situasi politik, tentang apa yang selama beberapa dekade terakhir menguasai dan juga mengatur politik Indonesia, dan juga mengeruk kekayaan alam Indonesia yang katanya untuk dipergunakan sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Dan reaksi yang muncul sangat bisa kita tebak. Ketika dikritik, biasanya bukan dibantah dengan gagasan, bukan bantahan dengan argumen, tetapi laporan, ancaman, upaya pembungkaman, upaya membungkam, mengancam, meneror, seolah-olah kejujuran adalah kejahatan. Padahal kejujuran itu hal yang baik. Ya, walaupun sakit. Padahal orang seperti Panji Pragiwaksono itu sangat langka, 1000 banding 1. Bukan karena ia paling pintar, ya memang beliau pintar, tetapi karena ia berani membayar harga dari kejujuran itu. Dan di Indonesia, masalah bukan kurang orang pintar. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu sudah pintar, cerdas, sudah sekolah sampai dengan di penjuru dunia. Tetapi masalahnya adalah kurang orang berani. Banyak orang pintar lebih memilih untuk mencari nyaman di balik kekuasaan, mencari kenyamanan. Tidak banyak orang yang berani menggunakan kepintarannya untuk berbicara kebenaran. Berani berbicara meski tahu resikonya, berani dikritik, berani disalahpahami, berani diserang. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa apa yang dialami atau dilakukan oleh Bang Panji Pragiwaksono bukan hal yang baru. Ini sudah lama terjadi di Indonesia, terutama di tanah Papua. Di Papua cerita ini bahkan lebih tajam dan ngeri. Di Papua, berbicara jujur sering langsung diberi tanda label yang berbahaya, separatis. Bukan karena mereka angkat senjata atau bukan karena mereka teriak-teriak merdeka,
tetapi cukup bicara tentang ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, ketimpangan pembangunan, korupsi, kolusi, nepotisme, berbicara sistem yang tidak adil, langsung dicurigai, langsung diawasi, langsung dibungkam, langsung diikuti, seolah-olah orang Papua tidak punya hak untuk menceritakan pengalaman hidupnya sendiri, pengalaman hidup yang pahit, hidup di atas kekayaan alamnya namun tetap menderita. Disinilah mens rea ala Pandji Pragiwaksono menjadi sangat relevan, bukan hanya untuk Jakarta, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk tanah Papua dan situasi di Papua. Tentu kita mau ada perdamaian yang abadi di tanah Papua. Kita tidak mau hidup terus dalam konflik. Ya, karena yang sedang dipersoalkan bukan lawakan, bukan panggung, bukan Netflix. Apa yang disampaikan oleh Bang Pandji itu yang dipersoalkan adalah niat dibalik kata-kata. Jika niatnya kritik, dianggap ancaman. Jika niatnya kejujuran, dianggap provokasi. Jika niatnya membongkar ketidakadilan, dianggap melawan negara, melanggar atau melawan sistem, melawan semua pihak yang ada. Padahal negara yang kuat tidak takut dikritik. Negara yang dewasa tidak panik terhadap komedi. Dan negara yang adil tidak membungkam warganya sendiri. Pandji Pragiwaksono menunjukkan satu hal penting yang perlu masyarakat Indonesia paham, yaitu bahwa kritik tidak selalu datang dari aktivis. Kritik tidak selalu datang dari akademisi, tidak selalu juga datang dari demonstrasi. Kadang kritik datang lewat tertawa. Mungkin karena sudah terlalu bosan, sudah terlalu sering mengalami hal-hal yang di luar nalar sehingga ditertawain saja. Dan justru itu yang paling berbahaya bagi kekuasaan yang rapuh. Kenapa? Karena kritik yang bisa dipahami rakyat biasa. Itulah sebabnya responsnya berlebihan. Karena ketika rakyat mulai paham, rakyat mulai sadar, rakyat mulai mengerti, maka kontrol mulai goyah. Kontrol mulai kaku. Apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh Pandji Pragiwaksono hari ini adalah versi halus dari apa yang dialami oleh banyak orang Papua setiap hari selama beberapa dekade terakhir. Bedanya adalah Pandji Pragiwaksono punya panggung nasional, beliau sudah artis, beliau sudah terkenal, beliau punya kamera, beliau punya media, punya perlindungan publik. Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar apa yang salah, apa yang selama ini tidak semestinya terjadi, baik dalam pemerintahan kita, dalam sistem politiknya, dalam perekrutan menterinya, dalam penempatan stafnya, dan segala macam. Janji-janji politik yang tidak ditepati, masyarakat mulai sadar. Sementara banyak orang Papua bersuara sendirian, tanpa sorotan, tanpa pembelaan. Dan tetap saja mereka dicurigai. Karena di Indonesia, kita masih punya kebiasaan buruk, yaitu menyerang niat, bukan membahas isi. Tidak setuju, bantah dengan data, bukan dengan intimidasi. Jika hari ini kita melihat Pandji Pragiwaksono dilaporkan, ditekan, mungkin juga diancam, besok kita tidak punya hak moral untuk marah ketika orang Papua dibungkam. Karena polanya sama, hanya pelakunya yang berbeda. Pandji mungkin akan baik-baik saja. Ia punya basis massa, ia punya akses, ia punya mata, yaitu media yang siap memviralkan, melaporkan, dan mendapatkan atensi yang masif dari seluruh rakyat Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Tetapi pesan yang lebih besar adalah jika orang sekelas Pandji saja ditekan, diancam, dilaporkan, apalagi rakyat kecil di pinggiran jalan di tanah Papua. Karena itu, pesan penting disampaikan dengan jelas, lanjutkan Pandji. Bukan karena semua orang harus setuju denganmu, tetapi karena keberanian membuka ruang bagi mereka yang selama ini dibungkam. Dan untuk rakyat Indonesia, jangan hanya berani tertawa, tetapi juga berani berpikir. Dan untuk Papua, kalian tidak sendirian. Kebenaran memang sering sunyi, tetapi ia tidak pernah salah. Dan sejarah selalu mencatat bahwa bukan mereka yang paling keras membungkam, tetapi mereka yang paling berani berkata jujur. Karena pada akhirnya, negara ini tidak akan runtuh karena dikritik. Negara ini runtuh jika kejujuran terus dianggap sebagai
musuh. Saya pikir video kali ini sampai di situ, bahwa situasi yang sama, yang salah, yang terus terjadi di tanah Papua dibiarkan. Dan ketika banyak orang di Papua protes, jangan debat niatnya, tetapi lihat maksudnya. Setiap protes yang datang dari tanah Papua itu bukan karena benci terhadap saudara-saudara kita yang lain, tetapi karena ada kesalahan, karena ada ketidakadilan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan menekan masyarakat yang harusnya dilindungi oleh negara, tetapi mereka ditekan. Di saat itu sebagai manusia yang normal pasti bereaksi, dan reaksi mereka ya marah, protes. Tetapi tolong masyarakat sadar bahwa jangan menganggap segala sesuatu sebagai ancaman yang datang dari Papua, karena niat kami mengkritik, menginginkan kejujuran demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. I'll see you in the next video. Bye bye.